Dan di sana pun sinyal juga agak susah waktu itu. Gimana caranya nih dalam waktu 1 minggu ini kita harus bisa ke sana gitu. Manusia nih masalah nyawa nih kita nggak bisa entar-entar lah nih. Qadarullah sih pas kita mau belanja lagi tuh, udah kita belanja, pas kita mau dropping, speedbootnya bocor. Oh, yang di bawah itu bocor? Iya, bocor. Jadi yang dulunya jalanan untuk sepeda motor, untuk mobil, ya sekarang kapal yang masuk. Kapal yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kawan cepean? Balik lagi di cepean, celoteh peduli kemanusiaan. Dan sekarang saya sudah bareng dengan Om John. Siapa dia? Om John itu sebutan ya. Jadi dia ini adalah seorang pegawai, ya elah pegawai, pejuang kemanusiaan, bro. Bukan pejuang saya. Pejuang ya? Si pegawai lah. Si pegawai lah, masya Allah. Tapi kalau dibilang pegawai ini, bro, dia ini sudah berhasil menyusuri pelosok-pelosok bencana. Nah, jadi kali ini kita pengen ngobrolin tentang banjir di Sintang, ya, di Kalimantan Barat, ya. Dan memang di Kalimantan Barat ini, tepatnya di Sintang itu, saudara-saudara kita di sana mengalami bencana yang memang, kalau ya berita-berita yang saya baca itu, 40 tahun terakhir yang terparah dari 40 tahun yang lalu. Berarti 40 tahun lalu ada pernah banjir seperti itu, dan ini yang terparah katanya. Sudah hampir mau menyentuh 1 bulan. Nah, ini Mas Novi Wahyudi namanya. Mas Novi Wahyudi ini berhasil menembus ya dalamnya banjir di Sintang. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Mas Novi Wahyudi atau Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ya. Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Hanya Kemarin sedikit apa ini? Menggelap. Emang di sana panas? Wah, Katulistiwa. Masya Allah. Benar-benar panas. Tapi kan hujan terus, iya, terus tapi kalau sekalinya panas, beneran panas. Beneran panas. Jadi ya? di sana tuh matahari kayak buka cabang. Wah, serius? Berapa cabang tuh? Tapi nggak ada diskon. Oke, yuk. Ya. Jadi kan gini, jadi cepean episode kali ini adalah ini apa ya? Kalau saya pribadi ya, mungkin juga teman-teman BWA dan masyarakat di Indonesia masih belum dapat informasi yang banyak mengenai bencana di Sintang nih, yuk. Iya. Ya kan, karena memang antum menyadari sendiri kan, artinya Benar. media nasional itu jarang sekali menayangkan, Kurang gitu memberitakan. kan. Padahal udah berapa lama di sana banjirnya? Kalau info bencana itu datang ya, Iya. itu kita dapatnya pas di pekan ketiga. Jadi bertepatan ketika waktu kemarin di Malang itu ada banjir bandang. Nggak lama tuh, juga infonya bukan dari ini sih, bukan dari media. Kita dapat info dari partner lapangan kita, ya? yang namanya Ustadz Yamin ya. Dia kan dari pedalaman. Beliau informasi ke tim di BWA, ternyata di sana tuh banjir nih sudah lama, dan kita pun loh kaget nih. Masa sih? Baru kita googling, ternyata benar. Pas lagi baca beritanya udah 2 minggu yang lalu. Wah, ini berarti kita ya itulah kurang terpublish gitu ya. Jadi kita susurin, kita follow up kembali ke beliau. Dan di sana pun sinyal juga agak susah waktu itu. Jadi kalau nelpon, kalau kita telepon biasa tuh yang pakai internet itu, pakai WhatsApp ya misalnya, susah nyambung gitu. Ngirim pesan kadang notifnya lama. Jadi kita ngirim dulu SMS biasa lah, balik lagi kayak zaman dulu kan. SMS biasa dapat kabar, dan ternyata dia memberikan data gitu. Wah, ternyata wilayah yang terdampak banyak nih, dan di wilayahnya beliau sendiri pun juga terdampak parah gitu. Jadi ya itu tadi lah, kita kan emang sudah ada ya kebetulan ya, alhamdulillah kan di BWA itu sudah ada program terkait kebencanaan, dan ya memang sudah, berarti gimana ya, kita sudah ada kesempatan lagi lah untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang saat itu sedang, saat ini juga kayaknya ya, sedang inilah ditimpa musibah gitu. Dan ya udah, kita langsung gimana caranya nih dalam waktu 1 minggu ini kita harus bisa ke sana gitu. Nah, itu proses atau kronologi antum ke sana bersama barang-barang bantuan itu seperti apa tuh? Saya sebagai PIC Project Kebencanaan ini sama satu lagi teman dari media. Jadi kita itu berangkat dari hari Rabu 10 November kemarin. 10 November, ya. Pas pertepatan Hari Pahlawan ya? Ah iya benar tuh, Hari Pahlawan. Terus? Kita berangkat pagi, nyari pesawat ya, agak pagi lah, yang paling pagi. Kita berangkat sampai ke Pontianak. Sampai di Pontianak itu sekitar siang hari. Itu masih hari Rabu? Masih hari Rabu juga, dan di sana pun kita ya nggak mau leha-leha gitu. Karena kan nih masalahnya nih masalah
manusia nih, masalah nyawa nih, kita nggak bisa entar-entar lah nih. Soalnya di sana tuh banyak orang yang membutuh bantuan kita lah misalnya ya. Banyak orang yang kelaparan mengharapkan ada yang ngebantu gitu, ya udah kita langsung cari ke ini tempat grosir di sana. Jadi kayak ada ya grosiran itulah. Itu di Pontianak ya? Di Pontianak, karena kita mikirnya gini sih, khawatirnya kalau kita ke sana nggak bawa dari kota, harga di sana itu yang pertama mahal mungkin ya, terus barangnya juga khawatirnya nggak ada. Susah ya. Jadi kita ada asumsi kayak gitulah, karena kan komunikasi juga agak sulit ya. Susah. Jadi ya udah kita ambil keputusan ya belanja sebanyak-banyaknya lah ya, secukup-cukupnya di kota Pontianak. Apa aja tuh belanjanya? Ya biasa kita belanja sembako ya, karena kan pasti kan kalau kondisi kayak gini, apalagi udah masuki pekan ketiga, ya mereka butuh makan kan ya. Jadi ya itulah kita beli barang-barang sembako, barang-barang mentah, kita belanja di pusat kota Pontianak. Selanjutnya kita beli ini juga apa namanya, genset itu, karena kita dapat info di partner lapang kita nih kan, dia kediaman itu juga sekaligus dijadikan sebagai posko ya. Dan listrik di sana itu dipadamkan gitu. Genset dia apa lagi tuh? Habis beli genset, kita ini sih langsung ke sembako sih intinya. Sembako ya. Sembakonya belinya berapa kilo? Kita nggak main kilo. Paket. Enggak sih. Kalau rencana kita tuh dibikin jadi 400 paket. Oh, 400 paket. Jadi isinya apa aja isinya? Kita jabarkan ya, kalau untuk beras itu kan penting tuh kita beli sampai 1 ton sih. Oh, beli 1 ton? 1 ton. Banyak juga ya. Ya, alhamdulillah sih. Jadi ya sekalian kan kalau kita mau ngebantu ya, kita pun juga emang sudah ada amanahnya kan dari anggaran yang sudah kita himpun tuh, dapat donasi dari para donatur. Ya, para ahli sedekah lah ya, ya kan. Para dermawan ya udah kita salurin ya, kalau kita mau ngebantu ya kasih aja yang terbaik gitu. Udah gitu kita beli mie instan gitu ya, sampai 50 dus, karena kan asumsi kita kalau dibagi 5 cukuplah 50 dus untuk 400 paket. Terus kita beli gula pasir ya, gula pasir. Selanjutnya kita beli biskuit juga ada, sama terakhir minyak goreng. Dan pada hari itu juga, di hari Rabu, kalau nggak salah pas maghrib lah ya, maghrib kita langsung cari kendaraan lah ya, untuk bisa angkut. Gitu. Kalau katanya sih ya, kalau pakai losbak, khawatir nggak bisa nembus, karena sebelum masuk ke kota Sintang itu di kecamatan sebelumnya juga jalanan banyak yang terendam juga. Jadi kita nyari kendaraan yang 4x4 lah, yang double cabin kayak gitu. Kita tanya-tanya, alhamdulillah dapat juga di sana. Awalnya tuh barangnya kayaknya nggak muat karena terlalu maksain kita, sampai jadi itu mobil ya over lah, tinggi banget. Khawatir, tapi alhamdulillah lah, untung si supirnya yang punya mobil juga maklum gitu, dia juga paham kan ini buat ngebantu lah, diusahakan, sampai alhamdulillah gitu bisa lah di packing dengan aman gitu. Jadi sepanjang jalan tuh, sepanjang malam kita dari Pontianak sampai ke Sintang, kalau nggak salah tuh normal 6-7 jam perjalanan. Itu kemarin 7 jam lah ya. Alhamdulillah di dini hari sekitar jam 2 pagi kita sampai di Sintang, di kota Sintang. Tapi kita kalau kan pernah ke Sintang nggak sebelumnya? Maksudnya kan kalau Sintang itu kan ada jembatan yang pertama tuh, pas perbatasan tuh yang di Sungai Melawi. Pas masuk nggak jauh dari situ udah dihadang sama banjir pas malam-malam. Nah, mobil awal pengen nyoba tuh masuk, tapi ya khawatir kan karena kita nggak tahu sedalam apa ya. Ternyata kita nggak berani maksain. Ya udah kita tunggu di sana. Ya udah sepanjang malam itu ya saya coba ngubungin Ustadz Yamin kan, agak susah nih sinyal. Alhamdulillah dapat infonya pagi hari gitu, masuk sekitar jam 9 jam 10 baru tuh Ustadz Yamin datang sama timnya, pakai speed dia ternyata. Dia tuh datang dari kampungnya, di kecamatan Tempunak. Jadi saya pikir tuh beliau dari kota, nggak taunya enggak, dia ada di sana di Tempunak. Jadi dia jalan pakai kendaraan speedboat, speed yang perahu lah ya, perahu yang cepat lah, susur sungai sampai ketemu, dan kita langsung mulai tuh pindahin barang-barang tersebut. Rencananya di sore harinya tuh Ustadz Yamin mau balik lagi ke Tempunak, ngambil kapalnya dia yang lebih besar untuk ngangkut itu. Ya kadarullah sih, pas kita mau belanja lagi tuh beli minyak goreng kan masih kurang ya, minyak goreng sama gula. Kita ke pasar yang ada di sana di Sintang, udah kita belanja. Pas kita mau dropping, speedboatnya bocor. Yang di bawah itu bocor? Iya bocor. Jadi ya itu ya di satu sisi kita bersyukur juga sih, bocor untungnya di pinggir nih. Nggak pas lagi kita barang muatan kita nyebrang sungai tengah-tengah, beda cerita kan. Beda cerita itu. Saya nggak bisa cerita di sini mungkin. Tambah lagi jadi benar-benar penuh itu kapal. Benar-benar kapal yang emang sudah di ini sih, sudah besar tapi besar, kan. emang fokus awalnya itu untuk
bawa barang-barang logistik. Jadi ya sekitar siang hari lah kita berangkat pas di hari Jumat kalau Itu hari nggak ketiga ya. salah. Hari Jumat. Oke. Hari Jumat itu sekitar jam 10 kita mulai susur Sungai Kapuas itu yang sudah menjadi seperti lautan. Dalamnya itu lumayan luas banget. Waktu dulu itu pertama kali saya ke sana itu kondisi sungainya benar-benar surut jauh. Jadi kalau sekarang itu sudah rata sama jalan, kalau dulu itu benar-benar curam ya adalah 5 meter gitu ke bawah. Dan itu pun juga masih lebar. Tapi sekarang tambah tinggi lagi, berarti nih banjir benar-benar parah gitu. Ya. Karena di hulunya katanya masih sering hujan juga. Jadi ya setelah kita sampai, alhamdulillah setelah salat Jumat barulah kita ke posko nurunin barang-barang, dan harapannya sih pada hari itu kita mau langsung bisa dropping tuh. Kita sampai sana kan siang ya, kita sudah dikemas, dibentuk menjadi 400 paket dari target kita. Packing ya kadarullah hujan deras. Nggak jadi. Ya gimana gitu kan, sudah hujan terus ya kita juga bersyukur sih karena bisa mandi. Karena kan udah berapa hari nggak mandi tuh. Jadi pas ada hujan tampung airnya, ya udah kita mandi pakai air hujan aja. Setelah itu ya besokannya baru tuh kita seharian penuh. Besokan itu berarti hari keempat. Hari Sabtu. Hari keempat berarti. Ya kita tuh langsung mulai distribusi ke rumah-rumah warga. Masya Allah. Kita ya door to door lah ya kan, karena kita harapannya nih manfaat ini benar-benar sampai ke penerima manfaat gitu. Jadi kan kalau ya mungkin ya ada beberapa juga kan kalau dari komunitas atau apa mereka serah terimanya di posko induk gitu ya. Di sana pun juga ada posko induk. Cuman itu tadi kalau kita kan ya harapannya ya karena kita ada di sana ya kenapa kita nggak langsung aja gitu kan. Kayaknya sih juga lebih baik sih kita bisa silaturahmi, bisa mendengarkan keluh kesah mereka gitu, bisa ya minimal kita menimbulkan ada empati ke mereka lah, nggak cuma sekedar nih ada bantuan dari Jakarta kan nggak etis ya kalau nggak ada orang yang datang. Jadi ketika kita ke sana dijelasin nih bantuan dari ini, kebetulan orang pusatnya juga nih langsung datang, wah mereka responnya beda gitu. Wah ternyata nih ada yang peduli nih jauh-jauh dari Jakarta datang buat nganterin. Ya walaupun ya mungkin kalau dari paketin jadinya nggak banyak ya, cuman ya buat mereka itu ya sangat terbantu sekali. Karena kan selama 3 pekan ini mereka dikepung banjir, aktivitas mereka sebagai petani karet dan juga buruh kasar yang ada di kota Sintang itu terhambat dong. Nggak ada aktivitas lagi gitu. Apalagi karet kan kalau udah terendam gitu ya mereka susah buat nyadap karet. Jadi ya benar-benar tuh mereka nggak ada nggak ada pekerjaan sama sekali. Nah mereka itu nggak ngungsi, tetap di situ aja. Kalau rumahnya yang di pesisir banget, yang sudah tenggelam sampai setengah dari rumahnya ya, sudah hampir seatap gitu ya, mereka mengungsi ke dataran yang agak tinggi, buka posko. Bahkan rumah Pak Kades ya di Desa Nangga itu juga terendam. Kepala desa juga ngungsi gitu. Jadi kita sempat wawancara juga dengan beliau. Dia menceritakan ya selain dia menyampaikan rasa terima kasihnya ya kepada teman-teman, kepada donatur, dia menceritakan ya dia sendiri pun juga ngungsi gitu kan. Dia juga menjabarkan banyak banget nih masyarakatnya yang terdampak udah berapa hari segala macam ya. Ya mereka juga seneng lah ada kita datang ke sana, kita menceritakan, dan selain kita ngasih sembako ternyata kita dapat ini lagi nih, dapat amanah ya. Mereka tuh banyak yang mengeluhkan nih, saya nggak ada air bersih nih Pak, gimana? Saya tamin ya udah. Ibu-ibu semua nanti dalam 1 kakak siapin galon kosong 2, nanti kita bantu untuk isi ulang. Yaudah, ada di situ isi ulang? Ada sih, dia modelnya kayak RO sih. Kayak model, jauh dari situ? Kalau naik kapal sih deket sih, masih satu desa. Cuman ya di pesisir agak ada di hilir ya. Jadi dikumpulin di siang hari itu, jadi kita bagi 2 tim lah. Ada yang bagian dropping untuk mendata galon-galon nanti diisi ulang. Jadi kita sambil distribusi, sambil ngisi juga. Pas sudah agak selesai nih, siang harinya ba'da zuhur ya, kita langsung ngambil galon itu tadi di kapal yang besar untuk kita distribusin ke warga. Ada berapa galon itu? Jadi kita tuh ada 2 tahapan sih, di hari Sabtu sama hari Ahad. Jadi Sabtunya itu kita kan karena baru setengah ya, yang mereka kan juga airnya juga kadang habis tuh. Jadi kita langsung dropping ke warga di hari itu sore hari sama besokannya. Besokan di hari Ahad. Ya kita juga ambil lagi ke sana, total ada 150 galon yang kita bantu isi ulang. Ya alhamdulillah sih mereka terbantu banget gitu. Karena kan itu kan mereka air itu kan digunakan untuk konsumsi ya, untuk minum gitu. Kalau untuk masak juga kadang sih masih pakai air hujan sih, masih ada hujan. Cuman kalau untuk minum dan yang sifatnya itu emang buat buat diri pribadi gitu ya, mereka pakai air yang minimal, nggak air hujan, kan air hujan juga agak bahaya juga ya kalau terlalu sering dikonsumsi mungkin ya. Jadi ya itu tadi, jadi kita selain kita kasih sembako, kita juga bantuan itu tadi air mineral, air bersih. 400 paket itu sembakonya ya?
Bisa lebih sih kayaknya, tapi kalau Lebih. kita targetnya tuh 400, cuman ya mungkin kalau sudah dipaketin ya bisa lebih sepertinya sih. Berarti 400 paket untuk per paketnya untuk satu rumah atau satu kakak? Satu rumah. Satu rumah. Berarti Satu rumah, satu 400. kepala keluarga sih intinya. Berarti 400 rumah tuh kira-kira tuh ya. Iya, salah satu desa bisa nyampe segitu warganya. Lebih malah. Itu di sana banjirnya semana emang? Kalau yang di pesisir sungai itu ya sampai 1 meter sih. Jadi kalau orang dewasa itu berdiri ya tinggal lehernya aja kelihatan. Kan kita juga ya emang gimana ya? Dia di pesisir aja, jadi ketika sungainya meluap ya pasti kan di pinggiran kan. Kalau orang di Kalimantan ya, kalau sepenglihatan saya itu emang hidupnya itu di pinggiran sungai semua gitu, karena aksesnya utama mereka itu di sungai. Kayaknya. Ya mungkin ya itulah kan dari apa? Sudah turun temurun lah ya, mereka tuh nggak bisa berjauhan ya mungkin kalau orang pedalaman dari sungai. Jadi ya di situ aja mereka. Ya lumayan dalam sih. Kalau ya kita juga sana kan pakai kapal tuh, jadi mobilitas. Jadi yang dulunya jalanan untuk sepeda motor, untuk mobil ya sekarang kapal yang masuk. Kapal yang masuk. Ya disitulah Insya Allah. kita coba ngebantu mereka ya apapun yang ada gitu kan ya. Kita ya kalau dari saya pribadi kan alhamdulillah nih ada kesempatan lagi nih untuk bisa ngebantu mereka gitu, nyalurin amanah lah yang emang di BWA harus ditunaikan karena ada haknya orang lain kan di situ. Ya harus kita salurin gitu, kita kan nggak boleh tuh nahan hak orang lain. Ya jatuhnya zolim ya ntar ya. Iyalah. Ya. Terus perasaan antum sendiri gimana tuh waktu ngelihat kondisinya seperti itu tuh di sana? Kalau perasaan sih ya pertama ya sedih kan ya, soalnya info yang didapat kan curah hujan juga ini belum puncaknya gitu dari BMKG, bahkan puncaknya itu entah nanti di Desember sampai bulan kedua itu curah hujan yang tinggi gitu. Kalau sekarang ini kan El Nino ya kalau info dari BMKG ya, apa fenomena alam gitu kan. Ya model kayak gini aja udah separah ini gitu. Kalau misalnya bener nih prediksi dari BMKG itu sampai bulan selanjutnya masih kayak gini ya kurang tahu deh. Kayaknya mereka ya survive lagi gitu kan. Kita juga mungkin kalau emang nanti diizinkan ya dari kantor untuk bisa relaksasi ya kenapa enggak gitu. Insya Allah. Karena kan emang dampaknya ya itulah. Jadi kayak bencana kemanusiaan juga sih sebenarnya. Benar-benar parah gitu, banyak masyarakat yang ya itu tadi sudah nggak bisa beraktivitas lagi lah, sulit ya gimana, motor nggak bisa lewat, motor juga diparkirnya di dekat PLTU gitu karena sana yang masih aman kan. Selanjutnya mereka harus ngeluarin uang untuk sewa kapal, kan itu juga nggak murah gitu. Iya, mahal itu. Ya lah, jadi sementara penghasilan juga nggak ada gitu kan. Jadi emang ya selain dari emang tanggung jawabnya pemerintah ya, tapi kan kita juga mungkin punya peran lah di sana ya, walaupun peran kita nggak besar ya, minimal tuh ya kita mengambil bagian aja, ada andil kita lah dari BWA selaku filantropi Islam ya untuk bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat menolong mereka gitu yang emang sedang kesusahan. Masya Allah. Itu saya nggak tahu gimana rasanya banjir satu atap gitu ya. Itu luar biasa itu. Nah terus perjuangan antum tuh untuk bisa sampai untuk bisa menyampaikan apa namanya bantuan nih dari para donatur ke orangnya langsung, iya kan? Itu tuh yang dramatis banget itu. Ya pertama sih pasti panas-panasan ya, karena kapal nggak ada atapnya. Kita juga ya safety juga lah. Wilayahnya kan kalau di Tempunak itu, jadi istilahnya kalau dari Sintang itu kan ada 2 sungai ya, Sungai Melawi sama Sungai Kapuas. Jadi kan mereka bertemu tuh di Sintang. Dan hilirnya itu yaitu ngelewatin salah satu kecamatan di Kecamatan Tempunak. Jadi istilah itu ada 2 debit air jadi yang satu. Situ. Nah imbasnya ya ke wilayah yang di bawah, ditambah lagi ya mungkin kan ada faktor kan, nggak mungkin kan banjir itu tiba-tiba ada gitu, bahkan separah ini. Nah terus habis itu antum di sana 2 hari tuh distribusiin. Iya kalau distribusinya 2 hari, jadi 2 pas hari. Kalau nggak salah Ahad ya, Ahad siang setelah selesai itu langsung kita malamnya ya sore diantarkan sama Ustadz Yamin ke kota Sintang untuk cari kendaraan dan untuk kembali ke Jakarta gitu, ke Pontianak lah malam harinya. Jadi ya kita istirahatnya ya di perjalanan aja gitu. Pas sampai di kota Sintang itu sekitar dini hari, sekitar jam 3 pagi. Nah kita barulah cari penginapan. Kota gitu. Sintangnya atau kota Pontianak nih? Kota Pontianak. Oke. Dini hari ya udahlah kita langsung bikin laporan tuh cepet tuh kita bikin karena ini kan udah dapat sinyal, udah dapat apa kita ngasih kabar. Ya soalnya teman-teman pengen nanya itu selama 2 hari ini orang nggak ada kabarnya gimana, apakah tenggelam atau apa gitu. Ya pada khawatir dia kan. Ya alhamdulillah pas kita dapat sinyal tuh di kota Sintang kita ngasih info lah. Alhamdulillah ini tim sudah dalam perjalanan pulang gitu ya.
langsung lah. Alhamdulillah. Setelah sampai di Pontianak langsung tuh kita istirahatnya di hari itu aja, dari Habis itu dini baru hari sampai pagi. Heeh. Langsung kita pesan penerbangan, langsung swab, langsung di jam 12 balik ke Kembali sini Jakarta. gitu. Karena Masya kita kan Allah. harus, ya ini namanya kan berita ya, kita nggak bisa nunggu leha-leha dulu, Iya, sehari betul. dulu lah kita di sini, Langsung ya enggak lah. share. Kita langsung bawa ke kantor biar segera diolah gitu. Jadi kita informasi ini biar segera sampai kepada masyarakat. Gitu. Iyalah. Karena gini, mudah-mudahan di waktu CPN ini tayang itu sudah surut ya. Karena Insya 3 minggu loh, 3 Hampir minggu. 1 bulan kayaknya. Hampir 1 bulan loh. Iya. Listrik padam, nyari makan susah, akses mana-mana susah kan. Susah banget. Itu kan effortnya besar gitu kan, dan nggak nyaman lah. Pasti nggak nyaman. Saya juga di sana beberapa hari juga ya gimana ya. Dan lebih mirisnya adalah minimnya pemberitaan gitu. Nah itu sih yang Jadi saya pemberitaan yang minim itu jadi tidak mengundang perhatian bagi umat Muslim di seluruh Indonesia gitu kan, apalagi yang ada di Kalimantan. Iya. Soalnya kalau itu tadi kalau saya bandingin sama yang di mana Malang, beda banget. Kalau Malang kan kayak langsung dalam hitungan Cepet detik kan? ramai banget itu kan. Tapi kayaknya ternyata kalau ini banjir lebih dulu gitu. Bahkan sekarang katanya info ya di Kalimantan Tengah juga banjir gitu kan. Nah, itu juga saya dapat infonya pas kemarin di sana sih. Oke, Tapi yang nggak tahu nanti berarti kita terjun lagi apa enggak gitu. iya betul ya. Insya Allah. Oke lah yuk, syukran yuk atas cerita ini yuk. Siap. Mudah-mudahan antum selalu kasih sehat ya sama Allah ya. Amin. Biar bisa terus bantuin para wakif menyampaikan amanahnya ya. Pengen sih jangan saya aja sih, orang lain juga, Orang lain antum juga ya. siapa gitu. Biar bisa kebagian pahalanya iya. gitu ya. Apa kebagian capeknya? Enggak lah, kalau capek itu ya bagian dari resiko lah ya. aktivitas gitu Iya kan. betul. Cuman ya, betul. ya ini ada peluang lah Ada istilahnya peluang. kan ya. Oke yuk, syukran ya Ya, sama-sama. atas bincang-bincang di sini. Oke. Oke, kawan CPN semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi menjadi salah satu peran kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang sosial yang mampu untuk memberitakan, menyampaikan informasi ini kepada para agniya yang dermawan atau para orang-orang yang memang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa mempedulikan saudara-saudara kita yang ada di Sintang dan daerah yang memang membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari Anda semuanya. Oke, terima kasih kawan CPN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.